Shalom, kelas 12 IPA 1. Hari ini kita akan belajar fisika. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang beda potensial dan arus listrik. Nah, sekarang kita akan bahas yang selanjutnya ya. Apa tuh? Hari ini kita akan belajar tentang bagian kedua dari topik arus listrik searah, yaitu hukum Ohm dan hambatan listrik. Nah, kita mulai dengan yang pertama, hukum Ohm. Hukum Ohm ini diambil dari nama seorang ahli fisika namanya George Simon Ohm. Dia meneliti tentang hubungan antara kuat arus dan tegangan. Nah, dari hasil penelitiannya, dia menemukan satu hukum yang berbunyi pada suhu tetap, kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar berbanding lurus dengan potensial ujung-ujung penghantar. Nah, hukum Ohm ini dinyatakan secara matematis dengan persamaan I sama dengan I sebanding dengan tegangan, V ya. Kalau mau dijadikan sama dengan, maka harus ada satu tetapan yang ditemukan. Nah, tidak lain itu adalah R. R ini tahanan atau resistor, sehingga rumusnya menjadi I sama dengan V per R. Inilah persamaan dari hukum Ohm. Nah, keterangan dari rumus ini untuk I itu menyatakan kuat arus, satuannya ampere, V itu beda potensial, satuannya volt, dan R itu resistor atau hambatan, satuannya ohm. Nah, gambar rangkaian listrik itu kurang lebih seperti ini, ada sumber tegangan, ada hambatannya. Kalau saklarnya ditutup, arus akan mengalir ke rangkaian ini dan menghasilkan adanya beda potensial antara ujung-ujung resistor itu. Nah, mari kita kerjakan contoh soal yang pertama. Soalnya adalah kuat arus yang melalui suatu komponen tertentu yang hambatannya tetap 0,5 ampere ketika diberi tegangan 80 volt. Jadi ada kuat arus yang melalui komponen yang hambatannya tetap besarnya 0,5 ampere ketika rangkaian hambatan itu atau hambatan itu diberi tegangan 80 volt. Nah, sekarang dia minta tentukan kuat arus yang melalui komponen tersebut jika tegangannya dinaikkan menjadi 160. Nah, mari kita mulai menjawab. Ya, jawab, tulis dulu, diketahui seperti biasa. Arus 0,5 ampere, volt atau tegangannya 80 volt. Nah, yang ditanya arus jika tegangannya 160 volt. Nah, sekarang kita ingat bahwa R itu tetap. Jadi kita cari dulu R untuk keadaan pertama. Lalu R itu kita pakai untuk mencari I di keadaan kedua. Karena R-nya nilainya tetap. Nah, untuk di keadaan pertama kita cari R-nya. I sama dengan V per R. Tadi hukum Ohm. Nah, kalau begitu kita bisa tentukan R dari si hukum Ohm tadi itu. R nilainya V per I. V 80 volt dan R 0,5 ampere. Jadi hasil pembagiannya kita peroleh 160 ohm. Nah, nilai inilah yang kita pakai untuk menentukan I saat V sama dengan 160 volt. Rumus I sesuai hukum Ohm, I sama dengan V per R, berarti V 160 volt dibagi 160 ohm, hasilnya adalah 1 ampere. Nah, kalau kau lihat dengan jeli bahwa kalau tegangannya dari 80 ke 160 itu berarti 2 kali ya. Tegangannya dinaikkan 2 kali, oh ternyata arusnya juga meningkat 2 kali. Karena apa? Karena R-nya tetap. Jadi kalau di ujian, jangan cakar kayak gini lagi ya, panjang-panjang. Langsung saja Anda, kalau di sini kali 2, di sana kali 2. Kalau di sini kali 3, ya di sini kali 3. Begitu ya, dengan cara cepat kalau ujian. Oke. Nah, ini dia mobil barunya Ibu. Baru dihayalkan maksudnya. Oke, tugas kalian yang pertama ini ya. Silakan dilihat, dicatat, dan dikerjakan.
Semua materi di slide ini harus kalian catat ya. Sebentar, catatannya harus di-upload ke Classroom. Sedangkan tugas ada 2, itu dikerjakan sebagai PR, akan dikumpulkan pertemuan berikutnya yang tidak lain adalah besok, pada jam 7 pagi besok. Oke, semangat 12 IPA 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan listrik. Ya, hambatan listrik itu apa sih? Oh, hambatan listrik adalah sesuatu yang menahan aliran listrik atau menghambat aliran listrik. Nah, hambatan listrik sering juga disebut sebagai resistansi atau resistance bahasa Inggrisnya, atau resistor bahasa pasarnya. Sehingga simbol hambatan listrik diambil dari ini. Resistance ini R ya. Ada juga hambatan jenis. Hambatan jenis itu adalah besar hambatan untuk satu satuan panjang dari satu satuan luas penampang masing-masing jenis kawat. Nah, untuk hambatan jenis ini persamaannya adalah, ini dia, R sama dengan rho L per A. Ya, dengan keterangan rho itu hambatan jenis, R ini kalian sudah tahu tadi hambatan dia, hambatan. Sedangkan rho ini hambatan jenis, hambatan satuannya ohm, hambatan jenis satuannya ohm meter. A itu luas penampang kawat, meter kuadrat satuannya, sedangkan L itu adalah panjang kawat. Baik, kita akan mengerjakan contoh soal kedua. Kalian tahu ini ibu sudah 3 kali take, kan terlalu baribut tapi tetap juga baribut. Jadi tolong fokus di suaranya ibu yang merdu ya. Nah, seutas kawat memiliki panjang 6,28 meter. Dengan jari-jari kawat itu 0,2 mm. Jadi yang diketahui hati-hati jari-jari. Sedangkan rumusnya adalah luas. Jadi harus cari luas dulu nanti. Dan hambatan jenisnya 2,4 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Tentukan hambatan kawat. Kita kerjakan dulu diketahui dan ditanyanya. L 6,28 meter, R 0,2 mm, harus rubah ke meter menjadi 2 kali 10 pangkat min N4. Ini sudah harus jago ya, kelas 12 IPA 1. Sedangkan rho-nya 2,48 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Yang ditanya resistansinya berapa R-nya. Oke, jawab penyelesaian. Kita tulis rumus dulu, ingat supaya kita ingat. Rumus sama dengan rho kali L per A. Ingat, A ini belum diketahui. Nah, yang kita tahu apa? Rumus A. Ini gudang ide nih. Aha, dia bilang toh. Ingat, A sama dengan PR kuadrat. Oke. Kalau begitu, nah rho itu kita ganti sudah, L juga kita ganti, A-nya kita ganti dengan PR kuadrat. Pi-nya 3,14, R-nya 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, ini angkanya enak ya, 6,28 bagi 3,14 langsung sama dengan 2. Oke. Jadi di atasnya 2, di bawah kenapa jadi 4 Ibu ya? Ini tuh 2 kali 10 pangkat min 4 kuadrat menjadi 4 kali 10 pangkat min 8 meter kuadrat. Bisa ya? Oke. Nah, 2 dan 4 ini dibagi. 2 per 2, 1. 4 bagi 2, berapa? Oke, pintar. 2. Nah, sekarang berarti 2,48 ini bagi 2. Berapa? Hasilnya? Oke, 1,24 ohm. Yang pangkatnya di mana? 10 pangkat min 8 bagi 10 pangkat min 8 selesai jadi 1 ya. Meter di atas ada pangkat 2, di bawah pangkat 2 selesai. Jadi satuan akhir kita, kok ada kali lagi ini error Ibu. Jangan tulis kalinya ya, 1,24 ohm. Oke, itu contoh soal kita yang kedua. Dan tugas kalian yang kedua adalah ini, kawat yang panjangnya 200 meter dan luas penampangnya 0,5 mm kuadrat, mempunyai hambatan listrik sekian ohm. Sekarang yang harus kalian tentukan adalah hambatan jenis kawat. Semangat ya! Belajarnya 12 IPA 1. Tolong dicatat semua materi ini. Ibu hanya kasih waktu sampai jam 10.30 ya untuk mengupload catatan karena catatan hanya sedikit saja. Tolong semangat belajarnya. Supaya kita bisa pesiar suatu saat di negara yang punya banyak
mobil listrik ini ya. Oke, atau kamu temukan sudah untuk Indonesia, buatan Indonesia, mobil yang pakai alat cas begini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.